Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Marsma TNI Tias Nur Adi, Kepala Pusat Potensi Dirgantara TNI Angkatan Udara, beserta rombongan dari Bapak-Bapak TNI Angkatan Udara yang langsung datang dari Jakarta, beserta yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Gilang Hendris Pratama. Kita doakan beliau-beliau semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sehat wal afiah, panjang umur fi taatillah, diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas dan aktivitas beliau sehari-hari, dan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kebahagiaan bersama keluarga dan sukses dalam karir beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Hayatut Tadris, Majlisul Asatizah yang kami hormati dan kami muliakan, dan yang kami banggakan, santriwan santriwati Pondok Pesantren Terpadu Al-Hamidiyah Kediri Lombok Barat. Pertama,
patutlah kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita kedatangan orang-orang besar. Kita kedatangan orang-orang hebat di pondok kita ini. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Kata beliau, uhibbus salihin walastu minhum wala'alli an anala bihimus syafa'ah. Aku mencintai orang-orang soleh meskipun aku belum termasuk golongan orang-orang soleh. Tetapi mudah-mudahan dengan kecintaanku kepada mereka semua, maka dengan begitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat kepadaku. Dalam konteks ini, maka kita mencintai orang-orang soleh yang datang kepada kita, orang-orang besar, orang-orang hebat yang datang kepada kita. Mudah-mudahan dengan demikian Allah memberikan anugerah kepada kita semua dalam rangka menuntut ilmu dan mengabdi kepada umat, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kapus Potensi Dirgantara TNI Angkatan Udara yang kami hormati beserta rombongan beliau dan Bapak Kiai Gilang, mungkin sekilas kami ingin memperkenalkan diri bahwa pondok pesantren ini sudah dimulai sejak tahun 2006. Kebetulan tempat ini adalah tempat yang baru. Sebelumnya ada di sebelah selatan Masjid Jami Kediri. Di situ dibangun oleh ayahanda kami, Tuan Guru Haji Lalu Murad pada tahun 2006. Karena keterbatasan lahan, karena di tengah-tengah perkampungan penduduk, maka alhamdulillah rabbil alamin kemudian kami diberikan kesempatan untuk banyak berdiskusi dengan kakak kami, baik Hajjah baik Farida Aryani dan Mas Santo. Kemudian alhamdulillah berkat arahan bimbingan dari kakak kami, maka kemudian kami bisa mengembangkan diri ke tempat ini yang ini desain yang dibilang dadakan dari Mas Santo. Kemudian alhamdulillah bisa dibangun sebagai permulaan, karena memang saat itu kami memang harus menyiapkan tempat bagi santri putri yang sudah tidak ada tempat untuk menginap di pesantren atau mabit di pesantren. Dan seluruh santri ini kurang lebih 300 orang jumlahnya, semuanya berada di pondok pesantren. Dan alhamdulillah sekarang kami memiliki pondok 1 dan pondok 2. Dan inilah wajah pondok 2 yang berada di tempat ini yang kami sebut sangat mewah alias mepet sawah, karena berada di tengah-tengah sawah. Kami berharap mudah-mudahan ke depan semakin berkembang. Dan perlu kami sampaikan bahwa dari segi nasab keilmuan, bahwa saya sekarang yang memimpin pondok pesantren ini melanjutkan apa yang sudah diwariskan oleh almarhum ayahanda kami, Tuan Guru Haji Lalu Murad. Tuan Guru Haji Lalu Murad adalah murid dari pendiri Nahdlatul Wathon Maulana Syekh Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dan dari ibu kami yang alhamdulillah membersamai kami saat ini bernama Hajjah Baik Setiati Faisal. Beliau adalah putri dari Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Faisal, Rais Syuriah Nahdlatul Ulama tahun 1968 sampai 96. Jadi dari kiri dan kanan ini kami diapit secara nasab biologis dan keilmuan dari Nahdlatul Wathon dan dari Nahdlatul Ulama. Nahdlatain. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari titisan dan nasab keilmuan itulah
maka mudah-mudahan kita bisa mencetak santriwan-santriwati yang tentu menjadi generasi yang gemilang, yang diunggulkan dan bisa bermanfaat untuk umat, bangsa dan negara. Nah, pada saatnya kami meminta kepada bapak-bapak yang terhormat, yang kami muliakan, untuk memberikan motivasi kepada santri kami. Barangkali nanti banyak santri putra ini menjadi TNI Angkatan Udara, Pak. Ya, yang basisnya adalah santri, ya, yang kelak ketika mereka kembali ke pondok, ya, sudah menjadi staf-staf Bapak di pusat potensi Dirgantara ini. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dari Pak Kiai, mohon motivasi kalimatut tasjiknya untuk santri-santri semua, dan tentu tidak berpanjang kalam, kami serahkan sepenuhnya kepada bapak-bapak untuk memberikan motivasi dan arahannya untuk kami mengembangkan diri di pondok pesantren ini. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren, kemudian Bapak Kiai Haji Gilang, kemudian Bapak Remon, sekalian memperkenalkan teman-teman saya, rekan-rekan saya, kemudian Bapak Afud. Saya sendiri adalah nama saya Tias Nur Adi, memang kak seperti perempuan gitu ya, tapi itulah pemberian dari orang tua ya. Jadi maksud kami datang ke sini, kami kemarin sudah berkoordinasi dengan Bapak Pimpinan Pondok Pesantren bahwa kita menginginkan adanya kesinambungan pengetahuan dari luar. Kita koordinasikan Pak Santo juga, Bapak Santo juga mengizinkan untuk memberikan sedikit pengetahuan kepada adik-adik rekan santri. Semoga apa yang kita beri, yang kita berikan itu bisa menjadi bekal untuk menambah semangat dalam proses belajar mengajar ataupun dalam meraih cita-cita adik-adik semua ya. Pada malam ini yang akan memberikan adalah Bapak Kiai Haji Gilang, dan semoga apa yang beliau berikan bisa menambah keimanan, terutama ya, keimanan, kemudian menambah motivasi, kreativitas, dan cinta kepada negara. Intinya itu ya, bahwa cinta kepada negara itu adalah sebagian dari iman ya. Saya kira begitu aja, terima kasih. Kami serahkan kepada Bapak Kiai Haji Gilang untuk memberikan arahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil Habib Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aydan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni fattabi'uni wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kiai Haji Lalu Muhammad Iqbal beserta jajaran pengurus Pondok Pesantren Al-Hamidiyah di bawah naungan Nahdlatul Wathon. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Tias Nur Adi selaku Kapuspot, Bapak Susanto, Bapak Rimon Barkah Sukandi, Bapak Afud Subana, dan seluruh jajaran Angkatan Udara yang telah melaksanakan acara dengan luar biasa pada hari ini bersama dengan santri-santri.
Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah hari ini dengan izin dari Allah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang baik. Sebelum saya mulai apa yang harus dilakukan malam hari ini, marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah agar apa-apa yang kita hajatkan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, apa-apa yang kita harapkan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kalian semua diberikan afiah yang terbaik dari sisi Allah Azza wa Jalla. Bihaqqin nurin nubuwatin nabi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam hari ini kita ngaji dadakan ya. Capek nggak? Ketika kita mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu kita mengenal satu dunia baru yang dinamakan dengan Islam. Pertanyaannya, Islam itu apa? Agama saya Islam, kata santriwati. Kata si santriwannya, agama saya juga Islam. Lalu Islam itu apa, nak? Secara lughah Islam itu berarti setara dengan kata aslam, dengan kata salam, dengan kata Islam. Ini tiga-tiganya punya arti yang sama ya. Apa bedanya? Aslam itu keselamatan tanpa sebab. Jadi dia nggak berbuat apa-apa, barangnya jadi langsung. Dia selamat tanpa sebab. Lalu yang kedua, salam itu berarti sebab tanpa akibat. Basa-basi aja. Assalamualaikum, semoga kamu selamat ya. Masalah nanti kamu celaka ya bukan urusan saya. Tapi Islam mengikat antara sebab dan akibat. Ini paling penting nih. Kenapa? Karena kalian adalah santriwati dan santriwan, yang mana negeri ini tidak akan pernah merdeka tanpa jasa kaum santriwati dan kaum santriwan. Negeri ini berdiri di atas pondasi anak-anak pondok pesantren. Karena kalian itu jangan ngerasa saya ini kok baru umur 11 tahun dimasukin ke pesantren. Bapak saya nggak sayang sama saya. Ibu saya nggak sayang sama saya. Oh, enggak begitu. Saya dulu dimasukin pondok pesantren itu umur 9 tahun 8 bulan. Belum ngerti nyuci sama sekali. Belum ngerti mandi sama sekali. Ngerasanya sama kayak kalian. Anak-anak lain lagi nonton TV, kita ngaji Alfiyah. Anak-anak lagi nonton ini, kita baca juz amma. Tapi ternyata itu adalah bukti kasih sayang orang tua yang paling nyata. Kata Daus Dekker. Kalian tahu Daus Dekker nggak? 3 serangkai itu. Kata dia, kalau negeri ini mengikuti pola pendidikan barat, maka negeri ini tidak akan pernah merdeka. Maka menjadi santri ini berarti memiliki 2 beban, sebab dan akibat. Sebab yang kalian buat, kalian mengucap 2 kalimat syahadat, maka akibat yang harus kalian tanggung, kalian harus betul-betul mengikuti aturan-aturan dalam badan Islam itu sendiri. Apa? Yang pertama, memahami makna syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi ya Allah, aku tidak mau minta kepada selain darimu ya Allah. Sakit hatiku kuserahkan kepadamu ya Allah, kecewaku kusandarkan kepadamu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wis kabeh milik Allah Azza wa Jalla.
Lalu yang kedua apa? Mengikuti aturan dari Sayyidil Mustafa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ini tidak diutus untuk sesuatu yang lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang sudah sempurna, kata Nabi. Bahasanya, teksnya itu Nabi luar biasa itu. Nabi nggak menjelekkan ajaran sebelumnya. Karena Islam adalah sebab dan akibat, berarti setiap orang yang bersyahadat wajib memiliki pertanggungjawaban terhadap dirinya sendiri. Salatmu kamu yang tanggung, ibadahmu kamu yang tanggung, dan keberadaanmu di pondok pesantren ini tentu akan mengangkat harkat martabat kedua ibu dan bapakmu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena santri jihad fisabilillah. Santri itu luar biasa. Kalian telah berjihad semenjak dini melawan syahwatmu. Tujuan Allah menurunkan agama agar manusia mampu mengendalikan syahwatnya. Agak sulit mengendalikan syahwat di umur usia sepuh. Tapi dengan takdir dari Allah Azza wa Jalla, kalian ditakdirkan untuk mampu mengendalikan syahwat semenjak dini. Mesti Allah punya cara masa depan yang baik untuk kalian. Itu kenapa kalian dicetak dari hari ini. Lalu kemudian ketika kita memahami Islam dengan baik di pondok-pondok pesantren, kita juga harus memahami bahwa dinul Islam bukan agama yang berdiri sendiri. Islam adalah agama yang menyempurnakan ajaran samawi sebelumnya. Itu kenapa kita berkewajiban memahami Taurat, mengimani Taurat, mengimani Injil, mengimani Zabur, dan mengimani Al-Quranul Karim. Jadi kita tidak berdiri sendiri. Yang laki-laki udah sunat belum? Nah, sunat itu ajaran dari mana? Siapa yang pertama sunat? Apa dalilnya? Kata Al-Quran itu, maka kata Al-Quran itu, wa idzibtala Ibrahimah bikalimatin, maka aku uji Nabi Ibrahim itu dengan beberapa kalimat, dengan beberapa perintah, fa'atammahunna, dan Nabi Ibrahim menyelesaikan itu dengan baik. Nabi Allah Ibrahim disunat niku umur 70 tahun. Loh ini Nabi Ibrahim itu wafat kurang lebih 900 tahun. Jadi mungkin 70 tahun umur Nabi Allah Ibrahim itu sepantar saya atau sepantar dengan Kiai Iqbal. Tapi karena ketaatan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Azza wa Jalla, fa'atammahunna, diselesaikan semua dengan baik. Berarti Islam menginput ajaran-ajaran dari Nabi dan Rasul sebelumnya. Tadi puasa nggak kalian? Siapa yang puasa tanggal 9 bulan Syura itu? Bulan Muharram? Bani Israel. Lalu Nabi bertanya, mereka berpuasa tanggal berapa? Kata sahabat, mereka puasa tanggal 9 ya Rasulullah. Kata Kanjeng Nabi, kita puasa 9-10. Nah, jadi yang besok nggak puasa hati-hati tuh. Karena Bani Israel cuma puasa tanggal 9. Kata yang laki-laki, saya puasa tadi, besok saya nggak puasa. Ah, jadi itu barangnya Bani Israel bro. Besok nggak puasa. Terus gimana bagusnya? Main aman. Kayak Pak Afud itu. 9 enggak, 10 enggak. Berarti intinya apa? Intinya Islam menginput sanad ajaran dari Nabi Allah Isa, ajaran Nabi Allah Dawud, dan ajaran dari Nabi Allah Musa alaihi wassalam, dan ajaran dari Nabi Allah Ibrahim. Berarti ada teori sanad di sana. Sama ketika kalian membaca suratul Fatihah, di situ ada kata apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku tidak mau nyembah kecuali hanya kepadamu ya Allah.
Aku tidak mau minta kecuali hanya kepadamu ya Allah. Lalu Allah tanya, maumu apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, sebagaimana jalan yang engkau ridhoi terhadap orang-orang sebelum kami. Ada teori sanad di situ itu. Sanad itu berarti dari mana kamu ngambil air itu. Mesti kan kalau di sini di kampung sini ada air bersih, mesti sanadnya jelas itu air. Dari mana kamu ambil air itu buat diminum? Dari mata air. Maka bersyukurlah kalian ada di tempat ini, pondok pesantren yang sanadnya jelas sampai ke Sayyidil Mustafa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Tuan Guru Muhammad Iqbal sampai ke Tuan Guru Murad, sampai ke Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid. Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid masih belajar ketemu dengan Mbah Yai Hashim Ash'ari, berguru ke Mbah Yai Khalil Bangkalan, ke Mbah Mahfud Termas, ke Mbah Abdullah, ke Mbah Abdul Somad Al-Palembangi, dan terus sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting. Sanad yang paling penting pertama diambil dalam teori keilmuan. Jangan sampai kalian tiba-tiba ngedalil ngerti agama, ditanya dari mana sampai ngerti agama. Alhamdulillah saya belajar ke seorang wali YouTube yang bernama Mbah Google. Oh, ini repot. Ini repot sanadnya, udah nggak jelas ini berarti. Karena kaulnya bisa majhul itu. Dan yang perlu adik-adik anak-anak dipahami di sini, yang pertama agama harus memiliki sanad. Dari mana kamu ambil air itu? Sekarang coba saya kasih contoh, santriwan ini. Kalian sakit gigi. Siapa yang suka sakit gigi? Nggak ada yang jual permen di sini. Saya lanjut ya Pak. Kalau ada yang sakit gigi, mesti datangnya kemana? Ke dokter gigi. Sekarang dokter giginya nggak sekolah, tapi dia bisa belah mulut hasil lihat YouTube, dan dia bisa belah mulut hasil belajar Google. Kira-kira kalian mau nggak datang ke sana? Kalau perkara mulut kalian nggak mau datangi orang nggak jelas, ini perkara akhirat, Mbak. Agamamu mesti ada yang tanggung jawab. Siapa? Sekalipun salah, orang yang punya guru salah, itu masih bagus ada yang tanggung. Itu yang pertama. Jadi yang perlu diingat, ketika kalian belajar, tanya sanadnya ke siapa. Karena ini agama milik Allah Azza wa Jalla yang disampaikan melalui Sayyidil Mustafa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang paling penting ini, yang kedua ini. Ini kita ngaji 3 aja. Yang kedua, kalian belajar pertama kali suratul Fatihah dari siapa? Siapa guru ngajimu? Kiai Iqbal. Bukan Rasul kan? Bukan Rasul yang ngajar kalian. Nah, ini banyak pemahaman yang sekarang ini agak unik. Mereka bilang, saya ini nggak ngikutin siapa-siapa, saya langsung ngikut ke Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kelihatannya bener nih, tapi ngacoknya bener juga itu, ngacok bener itu. Kenapa? Karena kita bukan jamaahnya Rasulullah. Jamaahnya Rasulullah itu para sahabat. Sahabat itu ngaji langsung ke Kanjeng Rasul. Jamaahnya para sahabat itu para tabi'in. Jamaahnya para tabi'in, tabi'in. Jamaahnya para tabi'in itu para ulama, dan kita jamaah dari para ulama. Tidak mungkin kita bisa nafsir Al-Quran lebih baik dari Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid. Tidak mungkin. Mesti beliau lebih baik dibanding kita. Berarti ada sanad yang bergerak di sana. Jangan sampai santri Al-Hamidiyah keluar tiba-tiba nafsir Quran gotak-gatik gatuk semaumu aja. Yang ketiga, yang paling penting ini.
Yang ketiga, Nabi menyatakan hubbul Arab li thalas, kata Nabi. Saya ini cinta tanah Arab dengan sebab 3 perkara, kata Nabi. Yang pertama, li'anni Arabi, karena saya ini orang Arab, kata Nabi. Terus kita gimana? Maka kita, putra putri Indonesia, harus jelas menyatakan hubbul Indonesi lissalas, li'anni Indonesia. Wong yang laki mau pakai gamis gimana, hidung mentok. Mentok. Mau fasih gimana terserah, mentok sudah. Maka syukurilah Allah Azza wa Jalla melahirkan kalian di atas tanah yang subur. Kita punya demografi yang luar biasa. Kamu tahu luas tanah kita dari Sabang sampai Merauke itu kurang lebih sekitar 2.500.000 km. Itu setara dengan London, Irak. Eropa Timur itu hanya 1.500 km dan mereka terbelah lebih dari 13 negara. Dan kita satu negara, Indonesia. Lebih dari 1.000 suku ada di tanah ini dan kita tetap menyatakan satu negara, nusa dan bangsa Indonesia. Jadi kalau ada santri yang tiba-tiba menyatakan saya ini milih Islam, ini teroris, ngekadernya begini, Mbak, pilih Islam atau Indonesia? Wah, ini kan bingung orang jawabnya. Ya mesti saya pilih Islam. Islam adalah jalan kamu pulang, dan Indonesia adalah tempat sawah. Nah, ini sawah semua nih. Islam itu padinya, Indonesia itu sawahnya. Kalau sawahnya nggak ada, kamu mau nanam padi di mana? Lihat negara-negara yang berperang atas nama agama. Sholat pun susah hari ini. Kalian pernah dengar Syria? Syria itu dihancurkan dengan dalil agama yang pada akhirnya orang-orang Islam dari Syria tidak nyaman di negerinya dan berlarian ke negeri-negeri Eropa. Mau seperti itu? Maka yang harus betul-betul kalian fahami, kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam dengan izin dari Allah Azza wa Jalla. Ada lagi yang bilang begini, Pancasila itu nggak sesuai dengan ajaran itu mesti bukan santri Al-Hamidiyah. Karena kalau santri Al-Hamidiyah mesti ngerti dia. Dalam ilmu usul fiqih ada namanya maqasidu syariah. Maqasidu syariah yang pertama itu hifdzuddin, jaga agamamu. Apa kata Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Esa? Allah. Selesai. Yang kedua, hifdzun nafas, jaga dirimu. Tujuan adanya hukum syariat adalah kamu mampu menjaga dirimu sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Apa kata Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau manusianya berlaku adil dan beradab, mesti semuanya aman, mesti semua saling terjaga. Yang ketiga, hifdzul akal, jaga akalmu. Apa kata Pancasila? Persatuan Indo. Sekalipun kamu itu cerdas kayak apa, ndak boleh akalmu ngerusak persatuan yang dibangun oleh kakek-kakek kita. Mitsaqan ghalidhan, perjanjian suci, kakek-kakek kita bersepakat bahwa kita bersatu padu dengan nama Indonesia. Yang keempat, al-kasal wal arab, tata cara pergaulan, hifdzun nasab. Tidak boleh kamu bergaul itu tiba-tiba keluar dari lingkup kamu sebagai santri. Jadi santri pakai kain sarung pulang ke rumah tidak usah malu. Santriwati pakai jilbab pulang ke rumah, yang lain nggak pakai jilbab. Kalau dulu kita di Jombang itu ngomongnya begini, kalau setan ketemu santri, itu setannya harus jadi santri.
Jangan sampai santrinya yang malah jadi setan. Jadi kalau santri ketemu setan, setannya harus jadi santri, bukan malah santrinya yang jadi setan. Tak boleh. Baru yang kemudian yang kelima, hifdzul mal, jaga hartamu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sesuai nggak berarti? Berjalan dia. Maka pemahaman agama harus berjalan dengan pemahaman apa? Kebangsaan. Bahwa kalian bangsa Indonesia yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Suatu hari nanti generasi kami habis ini. Wafat semua. Siapa yang ganti mimpin pondok pesantren? Yang laki-laki mesti santriwan ini. Siapa yang ngopeni santri? Santriwati mesti. Maka agama adalah tata cara membangun sikapmu, membangun caramu, membangun pola pikirmu. Maka perbanyaklah membaca sholawat. Dengan memperbanyak baca sholawat, kamu akan memahami bahwasannya Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang menebar cinta dan kasih sayang. Bukan agama yang menakut-nakuti. Dulu waktu masih suka ngisi seminar di Tunisia, ada yang tanya begini. Yang tanya ini orang Majusi. Dia tanya begini. Kalau diterjemah pakai bahasa Indonesia kurang lebih pertanyaannya, "Mas, agamamu ini aneh. Bagaimana mungkin orang didoktrin untuk cinta tapi juga satu sisi didoktrin untuk takut?" Karena cinta dan takut ini dua hal yang tidak akan mungkin menyatu. Satu sisi kita dipaksa untuk cinta ke Allah Ta'ala, satu sisi kita takut juga kepada Allah Ta'ala, kata dia. Maka saya jawab, cinta dan takut ini bukan cinta dan takut yang berdiri sendiri. Tapi cinta yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cinta yang kemudian menimbulkan rasa takut. Contoh, kita ini kan cinta ke guru-guru kita. Kita diajar, beliau kurang tidur untuk ngajar kita. Beliau mungkin nggak punya waktu untuk keluarganya, akhirnya lebih banyak ngajar santrinya. Pengorbanan guru-guru itu luar biasa betul. Maka setiap murid itu jatuh cinta ke gurunya. Dia berharap bisa seperti gurunya. Ketika kamu jatuh cinta ke ustadz yang ngajar kamu, timbul nggak rasa takut? Timbul mesti. Takut nanti gurumu tersinggung. Itu Islam. Jadi kita tidak takut, bukan takut yang berdiri sendiri, tapi takut yang disebabkan oleh rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Terus amalan yang paling bagus bagi santri apa? Torekohmu adalah belajar. Torekoh santri itu ngafal dan menghafal. Sampai kapan? Sampai nanti gurumu menyatakan cukup mas, sampean sudah layak untuk turun ke masyarakat. Kalian punya dua beban, pundak kananmu ada beban keislaman dan pundak kirimu ada beban keindonesiaan. Jadi santri itu harus bangga, belajar yang benar dan belajar yang baik, sambil jaga alma matermu. Jangan sampai kamu pulang ke rumah kelakuanmu elek nggak karuan. Yang salah siapa? Pesantrenmu mesti disalahkan. Jangan sekolah di situ tuh, anaknya nakal-nakal. Yang laki-laki nakal nggak? Oh fix.
Sempurna, nakal. Yang penting jangan keterlaluan. Itu kenapa Nabi SAW begitu mencintai anak-anak muda, karena kalian adalah leluhur bagi masa depan. Suatu hari nanti yang lagi tausiah di sini salah satu dari kalian. Suatu hari nanti yang duduk yang fotonya ada di sini itu salah satu dari kalian. Suatu hari nanti yang jadi gubernur daerah ini salah satu dari anak-anak muda di sini. Maka harus punya semangat. Itu kenapa Allah mengajarkan kalian untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla sehingga mampu melawan syahwat kalian semenjak dini. Apa syahwatmu? Yang pertama, malas. Kata Sayyidina Qutbil Irsyad wal Ghathil Ibad wal Biladil Habibi Abdullah ibn Ali wal Haddad radhiyallahu anhu, Imam Haddad pengarang Sahih Ratibul Haddad bilang begini, Iyaka al-kasla wa dajra'i, kata beliau. Saya ini takut betul terhadap apa? Al-kasla, malas. Wa dajra'i, bosan. Nah, itu penyakit manusia tuh. Pinter sedikit, hafal kitab baru selembar udah ngerasa alim, lebih jago dari gurunya. Bosan. Kenapa? Fa innahuma, dikarenakan kedua hal itu miftahun, kunci pembuka dari apa? Kullu syarrin, daripada seluruh keburukan. Orang kalau udah malas itu mesti bodoh otaknya, dan bosan mesti dia sombong. Dan ini berlaku bukan cuma buat santri, buat semua orang yang belajar, termasuk kiai-kiainya juga sama itu. Karena kami itu santri seumur hidup. Saya sampai hari ini santri guru saya tetap, santri Jombang tetap sampai sekarang. Kalian pun sama, akan tetap jadi santri Al-Hamidiyah Kediri Lombok Barat sampai mati. Mau kalian ada yang jadi, ada orang bilang begini, santri itu mesti semua jadi kiai. Lalu terus siapa yang mau amin kalau ada acara? Siapa yang mau ngaminin? Gak ada jamaahnya, semuanya kiai semua. Gimana? Santri itu harus jadi pengusaha, jadi pejabat, jadi politisi, jadi tentara, jadi apapun, yang penting tetap santri. Jadi santrinya nggak hilang, karena santri itu identitas kita yang akan membebani kita sampai nanti nafas terakhir keluar dari mulutmu. Di situ diuji tuh keilmuanmu di pondok pesantren, betul nyantren atau cuma numpang tidur, betul nyantri atau cuma numpang yang lain. Nah, ini juga betul-betul itu. Maka disinilah diuji oleh Allah Azza wa Jalla, karena Allah Maha Adil. Santri setannya mesti santri, ustadznya ya setannya ustadz juga, kiainya setannya kiai juga, yang tentara yang pangkatnya kopral setannya kopral, naik dikit pangkatnya mayor setannya mayor, dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah Maha Adil, dan setan itu adalah sifat yang ada di dalam dirimu. Itu kenapa kalian diperintahkan untuk mengerjakan sholat, agar kalian tersambung terus dengan Allah Azza wa Jalla, sambil memperbanyak membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang senang baca maulid, senang membaca risalah Nabi, mesti akan mendapatkan syafaat dari sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang disyafaati Nabi mesti diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Kurang lebih seperti itu. Kalian nulis semua ini ya? Apa yang mau ditanya? Ini santri perempuannya ini lebih dewasa dibanding santri laki-laki ya.
Oh. Atau badannya lebih besar dari kalian? Kalau untuk santri perempuan, ini khusus untuk santri perempuan. Jangan lupa, kalian itu pondasi dasar. Madrasatul ula. Anak-anakmu akan lahir dan kalian sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kalau kamu alim, kamu diridhoi Allah Ta'ala, kamu mesti akan mendapatkan pasangan yang setimpal dari sisi Allah Azza wa Jalla. Maka jaga dirimu, karena harkat martabat satu bangsa ditentukan dari perempuannya. Kita laki-laki ini nggak diukur kita. Kalian itu, makanya semua namanya ibu kota. Nggak ada bapak kota. Itu menandakan penghargaan besar untuk kalian. Termasuk kekuasaan di dalam rumah. Ketika Pak Yai lagi nerima tamu, Bu Nyai keluar kamar nutup agak keras, itu kode masuk Pak Yai. Berarti lebih kuat mana, Pak Yai atau Bu Nyai? Bu Nyai. Berarti lebih kuat itu. Itu kenapa Kanjeng Nabi SAW meminta kepada umatnya untuk menjaga kaum perempuan. Kaum perempuan yang harus dijaga, karena kalau kalian rusak semua itu. Yang laki-laki paham? Jadi prinsipnya malam ini ialah relaksasi untuk menentukan arah santri ke depan. Santri ini udah berubah. Santri itu nggak seharusnya jadi kiai semua, nggak jadi ustaz, nggak usah. Harus ada santri yang jadi petani, santri yang jadi peternak, santri yang jadi pedagang, santri yang jadi pejabat dan seterusnya. Jadi semua mengerti aturan daripada hukum faqih muamalah. Baru kemudian matangkan diri kalian yang laki-laki, memperbanyak riyadhah dan zikir ke Allah Azza wa Jalla. Minimal puasa Senin Kemis. Orang yang senang riyadhah waktu muda nanti tuanya lebih mudah, dibandingkan kalian tua dipaksa riyadhah sama Allah Azza wa Jalla. Pengen makan, duit nggak punya. Pengen minum, air nggak ada. Akhirnya puasa dipaksa, itu namanya dimiskinin nama Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pada malam hari ini kita sama-sama bermunajat meminta ampunan dari sisi Allah Azza wa Jalla, mengharap kebaikan kepada guru-guru kita semua, mengharap kebaikan kepada ibu dan bapak kita semua, agar ilmu yang kita tuntut di pondok pesantren ini mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla, manfaat dari sisi Allah Azza wa Jalla, bihaqqin nurin nubuwatin nabi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Dan kita bacakan suratul Fatihah khusus untuk muassis Nahdlatul Watan, wabil khusus Al-Fatihah. Al-Fatihah berikutnya kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla agar seluruh guru-guru yang ada di pondok pesantren ini dimudahkan hajat-hajatnya oleh Allah Azza wa Jalla, tidak kekurangan satu apapun dari sisi Allah Azza wa Jalla. Al-Fatihah. Yang terakhir, mari kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla agar Bapak Tias Nur Adi dimudahkan segala hajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Yakin nurin Nabi wa alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Mungkin sementara ini seperti itu dulu ya Ustaz. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
صل وسلم وبارك